Hikmah 45. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Ma qalla, tidak sedikit, amalun, amal ibadah, baraza yang muncul, min qalbin zahid, dari hati orang yang zuhud. Wala kathura, dan tidak banyak, amalun, amal ibadah, baraza min qalbin raghib, yang muncul dari hati orang yang cinta dunia. Kalau zahid, zuhud, benci dunia. Kalau raghib, cinta dunia. Yakni annal amal as-sadira minaz zahidi fid dunya, sungguhnya amal yang muncul dari orang yang zuhud, kathirun fil makna, banyak maknanya, wa in kana qalilan fis surah, meskipun sedikit di dalam bentuknya. Ya jelas ya, istighfar 1 kali dari wali tidak bisa dibandingkan dengan, kalau saya bilang bukan ribuan lagi, dengan jutaan istighfar dari orang biasa. Malah saya pernah nemu di alamnya Habib Alwi bin Syihab kalau nggak salah, satu nafas dari nafasnya Sinir Bagil Mugaddam kalau nggak salah yang dipakai contoh itu. Karena saya ragu itu nama beliau siapa, kita sebut saja satu nafas dari orang sekelas Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyid Syadili, ya orang-orang papan atas, Sayyid Tijani dan yang kelas-kelas begitu itu lebih bagus dari ibadah Al-Thaqalain, Al-Ins wal-Jin, dari seluruh manusia dan jin. Gak bisa dibandingkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau saya yang sering mikir, taruh saya 1 hari baca sallallahu alaihi Muhammad 10.000 atau 25.000, keberapa aja lah, beribu-ribu, dibandingkan dengan 1 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang dibaca suatu imam. Enggak bisa. Yang dibaca Imamul Habr, ya enggak bisa. Enggak bisa. Haula kalau baca sekali ya, etikot saya melihat Nabi itu. Suatu imam baca ya Rabbi bil Mustafa ya Rasulullah hadir. Kita hatam 41 kali baca burda, boro-boro ketemu Nabi. Ketemu capek, tapi ya lumayan sudah baca. Alhasil ibadah dari para aulia, dari para zahidin, nggak usah cerita Nabi Rasul dulu, yang wali-wali aja dulu. Ibadah beliau itu yang dinilai bukan hitungannya, bukan. Jadi beliau itu ahsanu amala, ya, bukan aktsaru amala. Amal-amal beliau itu sempurna. Makanya di Thariqah itu kan ada istilah insan kamil, bukan insan kamil kayak Nabi Muhammad, bukan. Artinya kan orang setelah lulus dari nafsu ammarah, naik ke lawamah, naik terus, setelah sempurna kan kamil lah itu. Disebut insan kamil bi makna sudah menguasai hawa nafsunya. Itu kalau sudah begitu itu baca istighfar 1 kali juga sudah ajib itu. Shalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kalinya beliau yang sudah sampai darajatul kamal tidak bisa dibandingkan dengan 10.000 kita. Sebab haula itu betul-betul yusolli ala Nabi. Asli yusolli ala Nabi. Jadi kapan-kapan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi izin ya, saya ingin membahas sholawat itu apa gitu. Sholawat yang benar, yang betul-betul innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu seperti apa. Kalau kita kan cerita teori nih,
Itu beliau itu baca sholawat 1 kali, teori-teori yang akan saya terangkan atau mungkin pernah saya terangkan, itu sudah di situ. Kalau kita kan enggak. Kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu kalau dilihat sama ahli kasyaf, loh, ini sholawat apa rumah ini? Dilihat kok saya kelihatan rumah, enggak taunya yusolli talaban lil bait. Yang belum punya rumah minta pengen punya rumah. Dilihat lagi sama ahli kasyaf, sallallahu alaihi Muhammad. Loh, ini sallallahu alaihi Muhammad tapi kok duit ya? Enggak taunya yusolli li ajal al-fulus. Ya enggak apa-apa. Enggak bahasa. Boleh niat-niat hajat ya enggak apa-apa. Cuma itu zahiruhu yusalluna 'alan nabi, haqiqatuhu yatawassaluna bin nabi linaili duit, linaili rumah, linaili istri. Ya enggak apa-apa. Untuk kelas-kelas awam lah bahasa. Tapi tolong jangan ngaku ahli sholawat. Jangan. Dusta itu. Kadzab entah. Fakot kadzab toh. Nah ahli sholawat ini. Saya sholawat sehari 10.000. Lah ente mutawassil bissalah dan nabi linailid dunia. Lah bahasa. Tidak apa-apa. Sudah makomnya di situ. Cuma supaya sadar. Lasta musalliyan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walasta, engkau belum sampai ke derajat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau orang yusholluna 'alan nabi itu imtithalan li amrillah murni. Jadi begitu. Wa in kana ghadilan fi surah. Limadha? لسلامته من الآفات القادحة في قبوله من الرياء والتصنع للناس. Karena orang zahid itu kalau ibadah tidak bisa disebut sedikit sebab ibadahnya selamat daripada penyakit-penyakit yang menyebabkan amal itu tertolak, menyebabkan amal itu dicela, menyebabkan amal itu cacat. Qadihah itu bisa cacat, pokoknya si amal tadi tidak pantas disebut amal. Bisa tercela, bisa cacat, bisa berlobang. Wa tasannu' pura-pura linnas. Wa talabil a'radid dunyawiyah. Ini yang sering terjadi ini. Jadi ana shallaitu duha. Mesti lihat sama ahli kasyaf, ini sholat duhanya kok beda gambarnya ini. Tidak taunya yusolli duha talaban lid dunya. Naam, di magamil awam la ba'sa bih. Tapi untuk abid ya enggak bisa, tidak bisa disebut ibadah itu. Disebut suratul ibadah. Jadi ada ibadah, ada suratul ibadah. Ada murni ibadah, ada bentuk ibadah. Wa nahnu masih kelas suratul ibadah. Ibadah suriyah, ibadah yang masih bentuk. Bi khilafis sadir min ar-raghibi fiha fa innahu 'ala al-'akas min dhalik. Wa qad syaka ba'dun nas. Ini bagus ini. Mengeluh sebagian orang li rajulin minas salihin kepada suatu orang saleh. Annahu ya'malu a'mal al-birr wa la yajidu laha halawa fi qalbihi. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ibadah, kok tidak pernah merasa nikmat. Halawatul ibadah nggak pernah mampir. Yang katanya baca Quran tenang nggak pernah datang. Yang katanya baca sholawat adem, kok nggak adem-adem, tetap sumpek saja hidupnya. Pahami ini. Orang ahli sholawat banyak hatinya tidak tenang. Ahli baca Quran mukanya tetap kayak setan. Maitanawwar la wajhu wa la qalbuh. Kemudian ahli puasa tetap tidak tenang hatinya. Kan bertanya-tanya, apa yang keliru? Apa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang baca Quran hatinya tenang, siapa yang sholawat bakal begini, ini salah semua ajarannya, kan tidak mungkin. Ini ada jawabannya. Dijawab sama orang soleh itu. Inti ibadah tidak ada halawah. Hada na'rifu sabab. Isma', dengarkan ini sebabnya. Faqala li anna indaka binta iblis. Karena di hatimu ada bintu iblis.
engkau mengawini anak perempuan iblis, ataital bait, kamu kasih itu anak perempuan iblis rumah fi qalbik. Jadi kalau indaka bintu iblis, kamu menantu iblis. Apa? Wahia dunya. Ad-dunya. Jadi orang kalau masih suka dunia itu artinya dia jadi mantunya iblis. Wala budda lil abi ay yazura ibnatahu fi baitiha. Udah pasti, tidak mungkin tidak, bapak itu pasti mengunjungi anak perempuannya di rumahnya. Mengunjungi mandunya ini di rumahnya. Wa huwa qalbuka, hatimu. Wala yu'athiru dukhulahu illa fasada. Kalau yang masuk sudah iblis ya tidak mungkin ada halawatul iman, tuma'ninatul qulub, nurun minal anwar, enggak ada semua. Adanya fasada, kerusakan. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Jadi dipahami tadi ya, ada bintu iblis, ada suratul ibadah, ada haqiqatul ibadah, ada zuhud, ada muhibbud dunya. Itu pahami itu semua ya. Penting itu, rumus-rumusnya dipahami. Bintu iblis itu siapa? Bintu iblis dunia. Bapaknya ya iblisnya. Rumahnya qalbur raghib fid dunya. Hatinya orang yang masih cinta dunia itu rumahnya. Untuk urusan hubbud dunya sudah pernah saya bahas, tapi insyaallah kita ulang-ulang terus. Urusan ilmu galab ini nggak bisa sekali ya, memang harus diulang-ulang. At-takrir pakai kaf. At-takrir yufidu at-taqrir bil qaf. Ulang-ulang itu menyebabkan masuk mantap di dalam hati. Memang harus diulang-ulang kalau urusan qalbiyah, urusan ilmu-ilmu bangsa begini harus diulang-ulang. Masuknya ke hati itu harus ada tawadhu. Jadi kalau ilmu galab itu mustahil masuk ke hati kalau kita belum nunduk. Kayak air, kan sering diterangkan itu. Air itu akan masuk ke tanah yang ada lubang. Kalau sudah merasa kita, ya Allah, ana jahilun fa'allimni, ilahi ana jahilun fa'allimni, ba'dul awliya. Kalau nggak salah itu Sayyid Uwais Al-Qarani atau ghairuh. Jadi kalau urusan ilmu galab harus sering nangis, minta ke Allah Ta'ala. Bunyi doanya itu, Ilahi, wahai Tuhanku, ana jahilun fa'allimni, saya bodoh, ajari saya. Ilahi, wahai Tuhanku, ana gasin fasaffini, hati saya keras, bersihkan. Ada doa ilahi itu. Ya mau ngarang sendiri nggak apa-apa. Yang penting yang sedang kita alami aja. Ilahi wahai Tuhanku, hati saya kotor, tahir qalbi. Ilahi wahai Tuhanku, saya baca Quran tidak pernah merasakan halawatul iman. Mudah-mudahan diisi dengan halawatul iman. Ilahi wahai Tuhanku, saya masih cinta dunia, hilangkan hubbud dunia dari hati saya. Terus gitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin, diulang 3 kali deh, ya arhamar rahim, birahmatika ya arhamar rahim. Itu wasiatnya Syekhuna Ki Sa'id. Kalau bijahi itu wasiatnya Syekhuna Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Saya jadikan satu. Jadi kalau setiap doa ditutup dengan bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya lengkap lagi pakai birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ijazan ba'dil masyayikh. Siapa-siapa yang berdoa membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, itu Allah Ta'ala pasti langsung menjawab labbaika ya abdi ana arhamar rahimin. Itu diijabah itu. Untuk minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberi
zuhud fi dunia meskipun hanya seukuran kita. Itu kan ada ukurannya itu. Ada zuhud yang paling tinggi, ada zuhud yang paling rendah. Zuhud yang paling rendah itu kelas kita, seukuran yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala ya kita pakai minad dunya, yang diharamkan kita jauhi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.